Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Silviana. Saya dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan virtual office atau kantor maya. Baik, sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu Ibu Nurgamar SPD MPD dan teman-teman yang sedang menonton. Baik, tentang virtual office atau kantor maya. Baik, tentang kemajuan teknologi di dunia ini sangat pesat sekali, dan dari tiap tahun ke tahun pasti mengalami perubahan yang hebat pada kehidupan. Apalagi di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, dan sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang berdiri, sehingga banyak perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil. Ya, sehingga dari perusahaan yang besar ataupun kecil itu berlomba-lomba untuk menerapkan teknologi yang ada. Maka dari itu setiap perusahaan itu pasti akan memiliki cabang-cabang perusahaan. Alangkah merepotnya dunia ini apabila tidak ada teknologi internet yang dipakai. Internet ini juga mengurangi batas jarak dari dan jauh. Pada banyak perusahaan besar tersebut pastinya akan memiliki kantor-kantor cabang yang tersebut banyak di tempat. Ya, kantor-kantor tersebut juga tentu memiliki kebutuhan untuk saling berhubungan antara satu sama yang lain. Nah, maka muncullah virtual office ini, kantor maya. Nah, kantor maya itu apa sih? Virtual office itu apa sih? Nah, sebuah fasilitas di mana semua file akan tersimpan secara online dan dapat digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang berbeda atau di waktu yang berbeda, tetapi tetap sama. Nah, walaupun di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tapi itu lebih produktif dan fleksibel. Nah, di tahun 1964, teknologi komputer diaplikasikan dalam pekerjaan kantor ketika IBM memperkenalkan manajer type 3-way. Aplikasi ini disebut pengelolaan kata word processing dan merupakan awal dari otomatisasi kantor. Office automation. Di sebuah informasi manajemen muncul dengan publikasi yang luas pada tahun 1960-an. SIM yang memandang sebagai sentral, namun pada prakteknya SIM merupakan perkembangan atau peluasan dan sistem pelapor untuk manajer tingkat bawah. Dalam tahun 1970-an, sistem penunjang keputusan DSS telah memberikan bantuan untuk tugas pembuatan keputusan spesifik. DSS bisa digunakan oleh personal di organisasi secara keseluruhan, tapi biasanya hanya digunakan oleh personal di organisasi keseluruhan. Tapi biasanya hanya digunakan oleh staf dan manajer menengah dan bawah. Karena itu beberapa alasan dukungan dan yang diberikan DSS kepada eksekutif hanya sedikit. Maka dalam pengembangan munculnya sistem informasi eksekutif EIS atau sistem penunjang eksekutif ESS. Nah, masih belum paham dengan tentang virtual office. Nah, saya akan lebih memperjelas lagi. Virtual office itu jasa yang menyediakan sebuah alamat kantor yang memungkinkan untuk menggunakan alamat virtual office atau kantor maya tersebut sebagai alat bisnis. Nah, segala macam surat ataupun keperluan bisnis itu diteruskan ke alamat bisnis yang sebenarnya secara online. Virtual office itu juga merupakan sebuah fasilitas di mana semua file akan tersimpan secara online dan dapat digunakan secara bersama dalam waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda, sehingga lebih produktif dan fleksibel. Nah, perkantoran maya secara umum juga itu didefinisikan sebagai otomatisasi proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi otomatis
sehingga dokumen yang digunakan dalam proses bisnis itu tidak lagi dalam bentuk hard copy, melainkan dalam bentuk elektronik. Baik, kantor maya muncul karena perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat dan ukurannya semakin kecil. Kecenderungan orang itu berpindah-pindah atau mobil, sehingga pemanfaatan sarana telekomunikasi khususnya telepon seluler semakin diperlukan. Gitu. Jadi pemanfaatan secara komunikasi jaringan internet untuk melakukan hal-hal yang sifatnya telebrowsing tumbuh pesat dalam hal-hal tadi, didukung mahalnya sewa lahan di kantor-kantor besar mendorong tumbuhnya kantor maya gitu. Jadi di kantor itu memerlukan yang namanya kantor maya ya, karena untuk berhubungan ke kantor-kantor lainnya itu kita memerlukan yang namanya jaringan. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.